Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak Muhammad Yusuf Fajar dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP ULM Universitas Lampung Mangkurat. Nah, jadi untuk materi pada hari ini, Bapak sengaja membuat video ini agar mempermudah anak-anak sekalian untuk memahami apa materi yang bakal kita bahas pada hari ini. Jadi untuk materi pembelajaran pada hari ini itu kita akan membahas reaksi, reduksi, dan oksidasi atau sering kita kenal dengan reaksi redoks. Mungkin reaksi redoks sendiri sudah ada adik atau anak-anak ketahui di kelas 10 ya, semester 2 kalau nggak salah ya. Jadi kita ulas lagi sedikit pengetahuan tentang apa sih reaksi redoks atau kita ulang lagi pembelajaran semester 10 kemarin. Nah, jadi indikator pencapaian yang bakal kita peroleh dalam hasil pembelajaran kali ini diharapkan kita dapat menjelaskan konsep oksidasi reduksi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen, pelepasan dan penerimaan elektron, serta meningkatkan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang kedua, menentukan bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa atau ion. Yang ketiga, menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks. Jadi pengembangan konsep reaksi redoks. Yang pertama itu ada reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Nah, untuk reaksi reduksinya itu merupakan reaksi yang pelepasan oksigen itu disebut reaksi redoks. Contohnya nih seperti tertera di layar itu ada CuO jadi Cu plus oksigen itu melepas oksigen. Untuk contoh kedua itu ada Al2O3 menjadi Al 4Al plus 3 oksigen itu juga melepaskan oksigen itu termasuk dalam kategori reaksi reduksi. Yang kedua yang selanjutnya untuk reaksi oksidasinya adalah reaksi yang mengikat oksigen. Jadi ini kebalikan dari reaksi reduksi. Contohnya tadi seperti 2Fe ditambah 3/2 oksigen menjadi Fe2O3. Terus yang kedua ada karbon ditambah oksigen jadi karbon dioksida. Langsung yang kedua ada reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron. Nah, untuk reaksi reduksinya itu reaksi yang mengikat elektron. Contohnya nih seperti Cl2 itu berikatan dengan 2 elektron ditambah bereaksi dengan 2 elektron menjadi 2 Cl negatif. Atau contoh kedua oksigen bereaksi dengan 4 elektron menjadi 2 O2 negatif. Gitu. Sedangkan untuk oksidatornya itu lawan dari reduksi sendiri, oksidatornya itu merupakan reaksi pelepasan elektron. Contohnya seperti Na jadi Na positif bereaksi dengan elektron. Contoh kedua ada Mg menjadi Mg2 positif bereaksi dengan 2 elektron. Yang ketiga ada reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, untuk oksidasinya adalah reaksi yang disertai kenaikan bilangan oksidasi. Contohnya itu ada Mg dan menjadi Mg2 positif, di mana Mg itu bilangan biloknya ada 0, sedangkan Mg2 positif itu bilangan biloknya ada positif 2, karena memiliki muatan 2 positif. Jadi 0 ke positif 2 mengalami kenaikan. Jadi itu termasuk bilangan kenaikan bilangan oksidasi. Jadi itu termasuk reaksi oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi itu kebalikannya sendiri. Jadi reaksi reduksi adalah reaksi yang disertai adanya penurunan bilangan oksidasi. Contohnya Cl2 menjadi 2 Cl negatif. Nah, Cl2 kan bilangan oksidasinya 0. Sedangkan 2 Cl negatif itu karena memiliki muatan negatif 1, jadi bilangan oksidasi negatif 1. Jadi dari 0 ke negatif 1 itu mengalami penurunan bilangan oksidasi dari 0 ke negatif 1. Jadi itu merupakan reaksi reduksi. Nah, jadi reaksi redoks adalah reaksi yang disertai adanya perubahan bilangan oksidasi dari unsur-unsur yang terlibat dalam reaksi. Contohnya seperti Mg ditambah Cl2 menjadi MgCl2. Sebenarnya dalam zat yang mengalami reduksi disebut oksidator dan zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Seperti tadi contohnya tadi yang menjadi reduktornya ada unsur Mg dan oksidatornya ada unsur Cl.
Nah, jadi kesimpulannya itu adalah oksidasi merupakan pengikatan suatu oksigen, sedangkan reduksi pelepasan suatu oksigen. Dalam arti luasnya, oksidasi merupakan pelepasan elektron suatu zat, sedangkan reduksinya pengikatan elektron suatu zat, atau juga bisa dikenal dengan oksidasi penambahan bilangan oksidasi dan reduksi pengurangan bilangan oksidasi atau penurunan. Nah, ini untuk mengetahui kategori kenaikan bilangan oksidasi dan reduksi itu ada beberapa aturan yang menentukan bilangan oksidasi. Contohnya yang pertama, mungkin kita ingat-ingat lagi, kan ada 8 aturan seperti yang dipaparkan di semester 10 atau di kelas 10 sebelumnya. Itu tuh ada 8. Yang pertama bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Itu maksudnya seperti Mg. Mg itu kan suatu unsur yang berdiri sendiri. Mg, H itu termasuk bilangan oksidasinya 0 karena berdiri sendiri. Yang kedua ada bilangan oksidasi unsur logam dalam senyawa selalu positif. Nah, unsur logam yang teroksidasi itu maksudnya unsur logam yang berikatan dengan suatu unsur lain membentuk senyawa itu selalu bermuatan positif. Apalagi logam itu termasuk golongan A. Gitu. Yang ketiga ada bilangan oksidasi atom H. Nah, untuk atom H itu memiliki keistimewaan sendiri. Jadi untuk bilangan oksidasinya itu positif 1. Terus yang keempat bilangan oksidasi atom O dalam senyawa. Itu juga memiliki keistimewaan sendiri. Untuk atom O itu memiliki bilangan oksidasi negatif 2. Nah, terus yang kelima bilangan oksidasi unsur berupa ion tunggal sama dengan muatannya. Misalnya bilangan oksidasi unsur merupakan ion tunggal ini seperti muatan tadi Mg2 positif. Nah, itu kan karena dia unsur tunggal tapi dia memiliki muatan. Nah, muatan itu yang mewakili bilangan oksidasinya. Seperti Mg2 positif, jadi muatannya positif 2. Jika Mg2 negatif, kalau ada ya. Nyatanya tidak ada. Mg2 negatif berarti muatannya negatif 2 seperti itu. Terus untuk yang keenam itu jumlah bilangan oksidasi seluruh unsur dalam persenyawian sama dengan muatannya. Itu sama seperti tadi. Terus yang ketujuh jumlah bilangan oksidasi seluruh unsur dalam senyawa netral sama dengan 0. Nah, ini contohnya jumlah bilangan oksidasi seluruh unsur dalam senyawa netral sama dengan 0. Contohnya ini Cl sama Cl. Sama-sama unsurnya sama kan. Nah, itu termasuk 0. H2, H mengikat H itu juga 0. Terus apa lagi ya? Oksigen mengikat oksigen itu juga 0. Terus yang ke-8 bilangan oksidasi unsur lain dihitung berdasarkan kombinasi dari 7 aturan tersebut. Nah, ya. Sedangkan untuk bilangan ke-8 ini misalnya untuk CO2 karena oksigen merupakan bilangan oksidasi negatif 2, jadi karena dia memiliki 2 atom oksigen, jadi negatif 4. Untuk mengetahui bilangan oksidasi karbon, berarti C4 supaya hasilnya 0 harus ditambah plus 4. Jadi bilangan karbon itu positif 4, seperti itu. Nah, untuk menjelaskan reaksi redoks atau bukan itu ada beberapa. Yang pertama, suatu reaksi tergolong reaksi redoks jika disertai perubahan belok, nah seperti reduksi dan oksidasi tadi. Terus yang kedua, unsur yang diperiksa berupa bilangan belok adalah unsur yang berganti tipe rumus. Seperti ini contohnya H2SO4 menjadi Na2SO4. Terus KMNO4 menjadi MnSO4. Itu berubah kan dari H2SO4 jadi Na2SO4. Sangat berubah unsurnya. Terus yang ketiga, reaksi yang melibatkan unsur bebas umumnya tergolong reaksi redoks. Contohnya Cu tambah HCl menjadi CuCl2 plus H2. Nah, untuk sampel problem pemeriksaannya ini ada suatu contoh nih, saya coba contohkan satu ya. Nanti yang kedua bisa dicoba atau dicoba di rumah sendiri. Yang pertama itu 2 KMNO4 ditambah 14 HCl menjadi 2 MnCl2 plus KCl plus 5Cl2 plus 7H2O. Nah, di sini O ada 4. Di sini O ada 4. Nah, karena O memiliki bilangan oksidasi negatif 2 dikali 4, jadi negatif 8. Terus K termasuk golongan 1, positif 1, negatif 8, punya utang 8. Ditambah 1, jadi 7, punya
punya utang 7. Supaya netral, Mn harus bermuatan positif 7. Terus HCl, karena H positif 1, supaya netral, Cl berarti negatif 1, supaya 0. Nah, jadi untuk yang kedua ada MnCl2. Karena Cl negatif 1, karena ada 2, negatif 2, supaya netral, jadi positif 2 Mn. Nah, jadi Mn positif 4 ke Mn reaksi bilang oksidasi yang reaktannya jadi positif 2, itu mengalami reduksi dari positif 7 ke positif 2. Terus kita coba nih Cl2. Karena Cl2 tadi merupakan salah satu aturan dari 8 aturan bilangan oksidasi, Cl2 termasuk nilai 0. Jadi dari negatif 1 ke 0 itu mengalami oksidasi dari negatif 1 ke 0. Gitu. Nah, jadi penentuan reduktor dan oksidator dalam reaksi redoks, langkah pertama, tentukan dulu unsur yang mengalami perubahan belok. Kemudian, yang mana yang mengalami reduksi dan yang mana yang mengalami oksidasi. Sedangkan di dalam zat yang mengalami oksidasi itu disebut reduktor, zat yang mengalami reduksi itu oksidator. Contohnya itu seperti Cu plus H2 jadi Cu plus H2O, itu reduktornya H2, oksidatornya CuO. Zat oksidasi, hasil oksidasinya H2, zat hasil reduksinya Cu. Jadi sekian pemaparan materi dari Bapak, semoga bermanfaat. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pakai buat jadi